Menurut lu Prof, ini tambahan insight kah yang dibutuhkan? Atau emang menyatukan pemikiran yang mungkin ada yang batu di dalam tim? Kalau misalkan dari playernya aja udah bisa ngedraft, biasanya sepengalamanku aku bakal menengahi. Kalau playernya udah bisa ngedraft. Menengahi berarti ya? Kecuali kalau emang ternyata playernya udah mempercayakan kepada coachnya. Oke. Baru tuh berarti coach punya hak dong untuk langsung mengambil keputusan, terutama dari segi drafting phase gitu loh. Baik. Tapi dari deretan hero yang sudah di-ban terlihat ya masih ada sedikit kesamaan. Ada Hilda, ada Fanny, bahkan dengan adanya Eve yang selalu menjadi korban juga di kedua game ini. Wah, kurang lebih sama Prof. Kurang lebih sama-sama di game yang pertama tadi dari sisi bandnya. Tapi Hylos ini dia salah satu hero yang sebenarnya favoritnya Ulfhednar loh Pak Pulung. Tapi ini jatuhnya nge-deny sih dengan draft kayak gini, apalagi dengan pemilihannya di first pick ya BTK. Bener-bener kayak menutup kemungkinan kalau misalkan ya kita tahu hero power dari Apex 47 dan juga Alien yaitu adalah Hylos. Yap. Sementara itu dia Marshall kita juga bertugas tuh di sana tuh ya. Wih, ini dia Pak Marshall nih. Keren. Pak Marshall mendengarkan perbincangan bahasa Turki. Nah, itu dia. Ngerti kagak? Ngerti sih kali ya. Itu ya kan pakai bahasa Turki, yang satu pakai bahasa Inggris bener. Bisa, Pak. Tenang aja. Chow, tapi yang diamankan dari Ulfhednar. Sementara untuk kombonya masih banyak banget yang bisa dibawakan. Tapi Bruno untuk Sunshine lagi hero critical damage dan juga attack speed yang sangat-sangat tinggi semenjak ada Malefic Gun. Dan sekarang ada Luoi juga dan Fredrin. Wow, Moba Zane langsung mengamankan Fredrinnya ketika memang Fredrin mendapatkan buff. Hybrid defense dari energy eruption-nya juga bertambah. Tapi apakah ini tidak terlalu cepat Pak Pulung untuk mengambil Fredrin yang kita tahu sendiri bahwa memang Fredrin bukan tipikal hero yang kayak auto ban di patch sekarang. Nih damage berbanding badan baru Pak, lumayan damage Pak. Tapi Joy, Pak. Ya Joy sebenarnya fine selama lagi-lagi ya di sini TNZ kemarin waktu di wildcard mainnya sih ganas banget. Dia benar-benar muncul sebagai eksekutor. Dia nggak pernah mau kelihatan Pak sebelum teamfight atau ultimate pentingnya digunakan oleh lawan-lawannya. Ya tapi dengan adanya Fredrin seperti ini, jatuhnya Joy juga bisa dipegangin balik sama Fredrin dengan energy eruption. Dan ini pun bisa menjadi satu hal yang akan membangkitkan kembali bagaimana kenangan lama kita bersama dengan Rosa. Rosa adalah salah satu user dari Lilia yang ganas banget Pak. Iya. Lu mau ngelawan berapa orang digasin sama dia, apalagi dengan hero-hero kayak begini, buset deh. Bisa kena ini. Dan kemarin ada Sugyo Mugyo. Itu dia ada tuh. Kagura yang diamankan. Sehingga itu menciptakan satu draft baru lagi nih ya bagi teman-teman dari Ulfhednar yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Terutama untuk hero-hero yang bisa langsung menjangkau ke lini belakang. Ini kalau sampai damagernya udah bisa dihajar-hajarin sama Joy ya, buset deh. Yang badan hanyalah tinggal badannya udah ini. Dan Moskop, semua saingan di area gold benar-benar dihilangkan. Kayaknya emang lebih ada kemungkinan gak sih kalau misalkan mereka akan bergantung kepada Zia sebagai gold laner Pak Pulung semenjak ya mereka membawakan draftnya kayak Fredrin. Terus jatuhnya pick Luoi ini akan menjadi pick yang mematikan kalau emang Joy-nya dipegangin duluan atau Joy-nya ke spot duluan. Ya. Kalau Joy-nya nggak deteksi dan ternyata Joy-nya sampai ke Luoi, wah Luoi ini yang repot nanti. Nah itu dia. Kalau sampai Luoi-nya kena dan kita belum tahu lagi damager lain akan seperti apa yang dimiliki oleh pemain dari BTK. Itu dia. Susah Pak, gimana siapa yang mau ngasih damage lagi? Tahan-tahan badan doang ujung-ujungnya ini. Nah kalau nahan badan juga jatuhnya kan karena ada Fredrin Hylos, dua-duanya badan banget. Jadi kayak kalaupun mau diadu ya teamfight jangka panjangnya Ulfhednar ini butuh lagi sih hero yang bisa nge-follow up Chow minimal. Ini duanya udah harus damage ini mah. Ini kalau kagak damage ya pemain BTK ya buset deh sulitnya. Good pick Wah, Aurora. Bukan? Ya dia butuh banget untuk hero-hero disabler yang nantinya bakal menahan hero-hero yang bisa nabrak kayak Hylos atau bahkan mungkin Fredrin. Sekalipun nanti ternyata Fredrinnya di XP nih Pak Pulung ya. Aku merasa ya tetap aja Aurora sangat dibutuhkan sekali semenjak kita melihat kalaupun ada Vexana ya, aku bukan merasa Vexana bukan pick yang apa ya bisa ngejawab juga bagaimana pemilihan dari Fredrin dan juga Hylos ya. Arlot, Fredrin, Combo, dan Granger ternyata yang dibawakan. Tipikal hero early game semua dari BTK. Mereka benar-benar ingin menunjukkan permainan galak early game ala NCT. Yap. Cuman yang gue lihat adalah ini kalau sampai nantinya
kombinasi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Ulfheidnar jauh lebih masuk ya. Wah Pak, mereka ketinggalannya sulit loh Pak. Ini kalau sekalinya ketinggalan Pak. Ini Aku lebih penasaran sama flex pick-nya juga sih. Iya, damage-nya gimana Kak? Glue ngejawab juga untuk bagaimana hero lini depan yang begitu strong. Dan sekarang tinggal kita nantikan apakah kali ini Fredrin-nya itu dia Mobazane akan bermain dengan Fight Chicken nantinya. Arlott yang sudah lama nih kita tidak lihat combo klasik M5. Yap. Yang pada saat itu Fredrin dan Arlott bener-bener jadi populer banget, jadi perebutan banget. Dan kali ini muncul kembali ketika di gelaran M6 match kedua dari Swiss Stage ronde yang pertama. Yap, itu tadi ya. Dari Coach Osprey juga sudah memberikan petua-petuahnya terakhir sama dengan Coach Yanulikin dari BTK. Oke, dan ini dia 10 hero yang akan saling bertemu. BTK dengan 2 Purify yang tentunya ingin menghindari the Way of the Dragon dari Apex 47. Early game advantage akan menjadi jawaban dari kedua tim ini. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita akan berangkat menuju ke Land of dan menyaksikan di match yang kedua siapa lagi yang akan masuk ke dalam bracket 1-0 dan siapakah yang akan menurun ke bracket 0-1. Wow, 0-1 sudah ada SRG yang nanti akan di random lagi. Ya, Bisa ketemu dengan siapapun. Dan kali ini dengan Mobazane yang membawakan Fredrin kembali tentunya buat teman-teman. Juga jangan lupa kalau misalkan ada yang namanya M6 Pass yang masih bisa kalian selesaikan juga. Dan ini dia emblemnya, Festival of Blood. Dan Emblem Fighter, itu dia apa pula yang baru aku mention. Aku mencoba ini di custom dan aku coba di rank games diimplementasikan. Sustainability-nya emang luar biasa. Tapi kalau ngomongin damage, nah itu tuh damage-nya agak mendang-mending sih emang. agak mendang-mending. Agak mendang-mending. Cuman kalau kita mau hitung-hitungan dari keseluruhannya nih Pak, hero yang dimiliki oleh BTK, mendang-mending semua dong ini damage-nya Mas. Benar, sebenarnya sih emang mendang-mending semua. Yang benar-benar pure damager di sini ya ada Joy dan juga ada Bruno sebenarnya. Karena sisanya hero-hero utility juga. Seperti yang kita lihat mungkin cuma Luwoi dari Hun yang nanti akan berperan sebagai damager dari Bloodthirst King. Apalagi dengan pemilihan Purify dan juga Lethal Ignition. Berarti dia ingin memberikan burst damage ketimbang bermain dengan War Axe yang mungkin dipopulerkan juga oleh Super Friends. Oke, coba lihat damage-nya. Apa itu Bruno? Hey, masih pagi. Bruno macam apa ini? Bruno macam-macam Bang Bulu. Emang macam-macam sih kalau misalkan dari early game ya. Critical damage-nya masih ada. Dan Ulfheidnar 2 suara dari caster Indonesia. Oke, itu dia teman-teman prediksi dari kita. Prediksi kalian seperti apa? Boleh langsung nongol di kolom komen. Dan Apex 47 masih melihat dari kejauhan ada Shark yang berdekatan dengan dirinya. Oke, Turtle akan dimunculkan saat lagi dan langsung dinyanyiin. Dan itu dia Frost Breeze-nya masuk sedikit lagi. Tapi barusan ada satu Final Slash dan membuat momentumnya pun berubah menjadi milik dari Bloodthirst King. Satu misplay yang tercipta dan ternyata Electrifying Beats yang sekarang hanya anti terhadap slow evac. Tentunya itu tidak akan bisa menghentikan bagaimana sisi power yang dimainkan oleh teman-teman dari BTK. Dan sekarang mulai diusir pelan-pelan karena Ulfheidnar tidak ingin melakukan overextend. Tapi Mobazane, even dia mendapatkan purple buff, dia masih belum mendapatkan level yang kelima Pak Pulung. Ya. Ini dia alasan kenapa tank jungle sudah mulai menghilang pelan-pelan dari peredaran. Levelnya udah auto tertinggal dengan mobilitas yang sangat berbeda lagi. Tapi sekarang ada perpindahan tempat. Glorious Parway langsung dikeluarkan. Ada satu lagi. Gol dengan pergerakan begitu indah tadi membuat ada satu efek beku yang gak konek karena siapapun, namun ternyata turtle-nya malah berhasil diamankan oleh Mobazane. Tapi pertempurannya terus terjadi dan flicker yang sudah terlihat, tapi The Way of Dragon membuat Mobazane langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan reaksi balasan dari Ulfheidnar yang membuat Fight Chicken satu terakhirnya. Fight Chicken balik ke area belakang, membuat rekan-rekannya pun selamat. Apakah ini sebuah pengorbanan? Pengorbanan, tapi aku merasa ya di posisi seperti ini BTK yang mendapatkan turtle tetap mendapatkan kerugian juga Pak. Iya dong. Sehingga dengan team fight panjangnya Ulfheidnar yang membawakan alien glue di sini, grab-grabnya on point banget. Mobazane yang ditarget karena emang sangat mudah sekali untuk bisa menghentikan bagaimana hero-hero di lini depan. Atau konotasinya hero patung sebenarnya. Ya, contohnya di sini ada 3 bahkan, Arlott, Fredrin, Hylos juga. Mereka bakal mudah sekali untuk bisa di-engage duluan sama Glue. Sehingga ini akan memudahkan TNZ sebagai eksekutor datang sebagai pembasmi kill aja. Yep.
Karena tadi dibilang bersih banget juga setupnya, enggak juga ya Pak. Hey, ada Glorious Pathway langsung dikeluarkan, tapi barusan terlihat ada Glacier tadi yang sudah connect ke arah dari satu player. Namun di tempat yang berbeda, The Wave Drag langsung dikeluarkan, tapi Zia-nya masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Ada sebuah backupan dilakukan oleh Rosa, Rosanya di bagian belakang, dan sekarang ada Husklau yang dimiliki oleh Sunshine dan Sunshine. Mungkin siap bergabung ke dalam pertempuran, tapi sekarang waktu yang didapatkan dimanfaatkan dulu untuk bisa melakukan platingan. Hey, Apex 47! Terlalu lama. Oke, over juga dari positioning dan emang Rosanya juga memilih untuk mundur ke belakang. Dia nggak ready dengan flickernya. Kayak terlalu memaksakan juga untuk melakukan zoning out atau screening. Tapi padahal di sana Sunshine sudah cukup untung. Dia mendapatkan full platingan gold Papulung. Jadi untuk sekarang kayaknya pertukarannya udah cukup adil. Tinggal melihat bagaimana setup turtle kedua. Karena lihat TNZ levelnya 1 level di atas dari Mobazane. Yep. Tinggal menunggu bagaimana TNZ dengan cara masuknya menuju ke area dari setup turtle. Semenjak Alien, nah itu dia nih. Glue yang sangat menjengkelkan di depan dan akan mengganggu semua frontliner dari Bloodthirsty King. Oke, di bawah masih cukup adem antara masing-masing god laner. Tapi belum ada sebuah serangan begitu signifikan. Hanya saja TNZ sudah mulai mendekat. Dan juga Apex 47 tapi again gagal untuk bisa mendapatkan karakter tersebut. Dan Mobazane kembali menunjukkan kelasnya. Retri yang begitu on point dan kalkulasi dari Fredrin dari dulu memang sangat menyebalkan. Dengan adanya Apprentice Wrath, itu juga akan memudahkan bagaimana kalkulasi dari Retribution. Dan sekarang kendali objektifnya masih semuanya diambil dan adanya Pride of Ice. Rosa memaksa flicker. Selamat, dan Rosa masih berhasil selamat. Tidak ada poin dan masuk ke dalam tubuh, tapi Fight Chicken sendirian di tempat yang berbeda masih terlalu sulit untuk bisa menumbangkan. Dan sekarang Bruno-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan Zia mulai dari kejauhan, mulai mendekat lagi. Ada Dead Sonata yang dikeluarkan dan barusan Rhapsody-nya menghilangkan satu wave pula. Wow, ini sebuah geng yang berhasil dari Hun. Dengan ada diversion yang tiba-tiba dia hadir di belakang dari Sunshine yang terkena poke damage. Sehingga membuat gerakan dari Sunshine sangat terbatas. Dan lihat Zia, dia memang tidak mendapatkan platingan gold. Tapi dia mendapatkan keuntungannya, itu adalah turretnya. Outer yang nantinya akan membuka potensi untuk ganking dari BTK. Sementara Hun, dalam keadaan seperti ini dia tinggal menunggu langkah selanjutnya. Menuju kemana, teleportation. Yang sangat-sangat mengganggu juga bagaimana keseimbangan dari Ulfhednar. Apalagi sekarang dia on the way untuk ke Glowing One. Yap, itu dia. Ada pergerakan tadi di area mid yang dilakukan oleh TNZ. Sementara Mobazane di dalam rerumputan ada dua player yang udah mulai mendekat tapi terlalu beresiko. Nah, resikonya emang tinggi sih. Melihat apalagi sekarang pressure-nya akan bergerak ke bagian top lane. Yap. Fight Chicken yang standby di bagian bottom lane. Hingga poke damage lagi-lagi dari Dead Sonata. Bener-bener mengganggu banget dengan tipikal spam. Semakin banyak last hit yang diambil sama Zia, semakin banyak juga Dead Sonata yang bisa dilontarkan. Ini enak banget ya, Zia emang bener-bener dikasih waktu, dikasih tempat gitu. Bahkan dikasih perlindungan untuk emang agak sedikit maju daripada Zia. Dan Zia bisa menyelesaikan di bagian belakangnya. Tapi Apex 47 sendirian di dalam area tersebut terlalu berani apabila dia melakukan sebuah inisiasi sendirian. Perfect turtle. Mobazane dengan Fredrin. Benar-benar keluar dari konteks permainan assassin atau bahkan fighter. BTK menekan Ulfhednar sehingga gerakan mereka sangat terbatas sekali dan bergantung kepada Alien. Kalau Alien gak dapetin grab-grab split-splitnya Pak Pulung, ini kayaknya gak bakal menjadi game yang cukup imbang secara permainan pick-off-nya. Karena Ulfhednar sangat membutuhkan waktu biar TNZ-nya nanti bisa carry the game. Karena Sunshine, kayak dia udah kalah langkah nih sama Zia dari awal. Semenjak tadi ada ganking terhadap Hun. Karena ini Zia-nya udah aktif banget untuk ikut ke dalam team fight loh. Sementara kalau kita lihat dari Sunshine, belum Mbak. Belum ada tadi. Belum cukup juga damage-nya. Jaraknya masih terlalu dekat juga untuk sekarang. TNZ, itu dia. Hanya dengan mengharapkan level dari TNZ, tapi diversion? Oke, pindah kemana? Hehe, gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari TNZ. Oke, terspot seperti di bagian top lane. Sehingga membuat TNZ kali ini harus farming ulang dulu dan reset juga. Harus dilakukan oleh Bloodthirsty King. Set yang cepat, menunggu lagi dari cooldown, diversion. What? Final Flash? Ada sebuah serangan yang dilakukan dan Pride of Ice sudah terlihat. Ada satu Frigid Glacier yang udah langsung dikeluarkan dan masih berusaha bisa kabur dari tersebut. Hanya saja untuk sekarang satu terakhir yang membuat Rosa pun tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Apex 47 gak bakal mudah untuk ditargetkan karena pertukarannya hanya ada Rosa di sini.
tumbang kali ini. Sehingga Pride of Ice yang tadi sempat menyelamatkan hari dari Rosa tidak bisa diulangi suksesnya kembali. Dan sekarang zoning masih dilakukan. Hampir ke belakang dan final slash-nya tadi connect ke dalam satu player. Namun di tempat yang berbeda belum ada follow up damage yang sudah dilakukan oleh rekan-rekannya. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi, kembali tercipta di mana TNZ-nya malah menjadi korban. Dan mereka masih ingin lebih. Final slash-nya dikeluarkan kembali. Tim fight-nya begitu lama, tim fight-nya terus-terusan terjadi. Bahkan mereka masih ingin lebih. Coba lihat tempatnya berbeda, ada Dead Sonata dan juga Rhapsody yang barusan membuat siapapun mundur. Tapi lagi-lagi Pak Pulung, targeting dan pertukarannya selalu diuntungkan untuk BTK. Mereka benar-benar menang dari segi sustainability. Ini mungkin alasannya kenapa Granger-nya menggunakan Emblem Fighter. Karena dia mau durable dalam team fight. Dia tidak mau ditumbangkan dengan mudahnya walaupun damage-nya agak sedikit berkurang karena tidak menggunakan Emblem Assassin. Tapi Emblem Fighter-nya works. Dan Zia sudah mendapatkan 2 kill participation. Dia tinggal tabung lagi nih dari segi assist, dari segi point kill-nya. Agar nanti Festival of Blood yang dia bawakan bisa maksimum stack-nya. Dan dengan gold lead-nya. Bisa terlihat bahwa memang di sini hanya TNZ yang unggul secara gold-nya. Karena memang Joy bisa pegangin lane jauh. Tapi untuk sekarang, 5-man team fight-nya BTK solid sekali. Ya, Alien sudah akan mencari tempat. Sementara sekarang 1, 2, 3, 4 player. 5 player sudah berkumpul di tempat yang sama oleh Bloodthirsty King. Akan seperti apa lagi setupnya karena beberapa pemain dari Ulfanar mereka masih memilih untuk bisa menjaga landingnya. Oh, diversion ketahuan. Hehe, ketahuan. Sementara sekarang pergerakan dari TNZ-nya masih belum satu bisa mengatakan damage karena dari Sia, tapi Sia-nya sudah lejam. Dan dari mana sekarang damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Bloodthirsty King? Akankah ini menjadi satu momentum balikan untuk pemain dari Ulfanar? Karena sekarang AP47 double kill juga didapatkan oleh Bruno. Brunonya siap maju ke bagian terdepan untuk bisa mengantarkan damage-nya, namun TNZ mundur kembali. Trade yang tidak diuntungkan bagi BTK. 3 ditukarkan dengan 2 saja. Ulfhednar mendapatkan momentumnya. Target mereka bukan ke Alien ternyata. Tapi Aliennya emang gak bisa di skip juga Pak Pulung. Karena ada 3 front line dari BTK. Sehingga membuat gerakan dari Ulfhednar lebih dinamis. Untuk bisa menumbangkan dengan play front to back. Thanks to Sunshine dan juga thanks to TNZ. Untungnya dia tidak tertangkap. Karena kalau dari TNZ tertangkap mungkin akan ada cerita yang berbeda dan sekarang TNZ mendapatkan level 15-nya. Yap, akankah mereka trauma atau tidak untuk bisa berpindah tempat, Prof? Tapi ini dia teman-teman, fun fact dari Chow juga sepanjang babak wildcard M6, Chow menorehkan 100% pick or ban dengan total 20 pick dan 70% trade. Hero yang everlasting dari zaman M1 sampai di M6. Ini hero benar-benar masih populer banget. 100% ya? Hero serbaguna, Pak. Boleh. Ini kalau dari item juga emang kayaknya agak sedikit jauh, Pak. Karena apa? Aku merasa ketika Zia tadi ambil Emblem Fighters, dia berarti bermain sustainability, tapi ternyata dia menuju ke Skypierce. The Sky loh. Mungkin tujuannya karena menang early game tadi. Oke. Atau mungkin ingin mengamankan kill dengan menjadi eksekutor. Ini baru mau bikin hunter nih kayaknya. Makanya. Sekarang diversion, mau dikejar sepertinya ke bagian purple buff. Oke, ada serangan lagi akan mereka lakukan dan gagal. Tapi malah membuat Rosa pun langsung lejat seketika di tempat yang berbeda. Ada pergerakan sudah jauh dari Bruno, berarti sudah cukup untuk mereka. Disengage bagi BTK, tapi keuntungan tidak bisa dilewatkan. Ulfhednar, ternyata lagi-lagi Rosa yang tertangkap di sana. Yang tidak terduga-duga dengan ada diversion barusan. Ditambah lagi ternyata semua member dari BTK join the fight. Sehingga ini dia game changer hero Luo Yi. Yang nantinya bisa menjadi alasan kenapa BTK bisa membalikkan keadaan dengan cepatnya. Karena memang teleportation yang bisa dibawakan itu jaraknya sangat amat jauh. Yap. Itu deh, ada pencarian informasi yang dilakukan oleh Shark. Terlihat beberapa player di dalam area dari purple buff. Tapi mundur kembali, 5 player sudah mulai berkumpul dari masing-masing tim. Sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Mobazin ya, kalau sekarang ya metanya udah meta kumpul gitu loh. Meta team fight-nya. Pokoknya mereka harus bisa maksimalin team fight. Maksimalin team fight-nya. Kalau misalkan musuhnya belum siap berlima, mereka akan di diversion. Oke, kemana dan sudah ditunggu ternyata, tapi ternyata tidak. Gagal kali ini dari Glue untuk bisa menghadang ke arah beberapa player. Dan Sunshine hampir tumbang Pak Pulung. Kalau tadi dia kena 1 Dead Sonata lagi atau poke damage yang cukup,
atau minimal stack dari Sky Pierce-nya mumpuni untuk melakukan instant execution dengan efek lethality. Akan ada hari yang buruk bagi Bruno. Dan Fight Chicken pun masih bisa menahan bagaimana damage ataupun aksi yang dilakukan oleh TNZ sendirian loh. Kena kipas lah, kena vengeance lah. Gimana? Menang jumlah dan menang map pressure. Itu yang dicari sama BTK dengan Luoi-nya. Sekarang tinggal menunggu bagaimana setup yang ingin mereka lakukan di Lord. Karena tadi Alien aja mereka gas Pak. Mereka tanpa ragu loh untuk bisa langsung menumbangkan satu sosok Glue. Yap. Sekarang poke damage-nya harus lebih hati-hati karena Hednar tidak punya hero healer pasti. Waduh. Itu dia tuh. Poke damage-nya. Nancap tuh ke Apex tuh. Gokil. Dead Sonata. Dead Sonata. Tapi terus-terusan ya. Bloodthirsty King ingin mendapatkan Lord ini. Ya tapi harusnya bakal coba untuk dimainkan aja, di Lord Dance aja. Dengan satu buah informasi mungkin dari Diversion yang ingin mereka lakukan. Tapi Hun sekarang masih belum mengeluarkan Diversion tersebut. Dan itu di Diversion yang dari tadi kita tunggu-tunggu Sunshine. Yap, itu dia. Ada pergerakan dan Bruno. Mission complete. Berhasil mendapat, tapi ternyata Zia juga menjadi korban. Coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Hun. Akankah dirinya bisa menyelamat? Dan juga mereka berhasil mengusir mundur ke arah beberapa player di mana Momazen berhasil memisahkan ke arah beberapa pemain dari Hednar. Menang kuantitas lagi dari BTK. Walaupun di sana ada TNZ, walaupun di sana ada Rosa dengan Frigid Glacier, tapi nggak cukup itu semua. Dan TNZ sekarang berada di level 15, tapi masih belum cukup untuk bisa mendapatkan semua hero dari BTK. Dan Winter Crown dikeluarkan, tapi di bagian belakang coba lihat walaupun ada satu Frost Breeze dan juga Frigid Glacier, itu pun tidak akan memberikan impact yang begitu banyak. Apex 47 diusir kembali. Wow, team fight panjang dari Hednar. Mereka tahu persis gimana caranya menghentikan keuntungan dari BTK. Tapi sekarang gak bakal berhenti karena Diversion lagi dari Apex 47. Oke, Apex-nya pergi lagi, gagal. Tidak boleh nge-camp di situ ya Apex ya. Masih jadi lahannya BTK. Tidak diizinkan ya untuk mendapatkan satu spot pun. Tapi sekarang kayaknya bakal jadi free lord karena tidak ada TNZ dari Hednar. Yap, itu dia. Berhasil mendapatkan Kara Lord. Dan ini pun akan membantu mereka untuk bisa menyerang lagi pertahanan dari Hednar. War Axe yang sekarang menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman dari BTK sustainability-nya kuat banget. Luar biasa bisa durable dalam team fight. Dan Zia sudah mendapatkan item tersebut. Next akan menuju ke Rose Gold Meteor. Karena dia tahu yang bisa ngerepotin dia itu adalah efek-efek magic damage. Jadi dia butuh bagaimana durability tersebut. Tapi Magic Blade-nya dijual. Mungkin langsung mau ganti Athena Shield atau menuju ke Queen Swings juga boleh. Karena ya kalau boleh jujur Pak Pulung dengan Emblem Fighters, itu War Axe dan Queen Swings tuh udah harus jadi combo soalnya. Oke. Walaupun damage-nya setengah ya dari War Axe ya. Jadi War Axe dan juga Queen Swing ya, digabung ya? Digabungkan. Karena kan ada ini sekarang, hybrid. Loh, Hun, hampir aja Hun ketemunya sama alien loh. Waduh. Kalau misalkan miss step sedikit ya, itu Hun malah bisa diangkat tentunya. TNZ ketahuan. Walah TNZ ini kalau emang dikejar banget nih, malah bahaya buat Chicken masuk dalam area pertahanan dari pemain-pemain dari Hednar. Atau dari BTK, sorry. Tim fight-nya 4 lawan 4 jadinya. Atau bahkan bisa di flank sama TNZ karena TNZ datang dari belakang. Yap. Lord-nya giveaway. Lord giveaway, tapi Apex 47 tetap menjadi orang terdepan, hanya saja tidak bisa terlalu lama lagi. Ini dia play assassin Pak Pulu yang saya mention tadi. Bahwa memang di game sebelumnya ketika ada tipikal hero yang kayak Joy ini memungkinkan sekali untuk melakukan cut wave. Ya. Asal tidak tertangkap. Karena sekarang udah ada bau-bau diversion yang dilakukan. Bau diversion. Apakah akan dilakukan secepat mungkin? Hun masih menunggu karena Zia sekarang ada di bagian mid lane. Sedang Show juga di sana. Sementara Momazen dia terdeteksi oleh sosok TNZ. Ini kalau ke saya untung Shark-nya. Tapi Shark sudah berhasil langsung membuka area rumputan tersebut. Karena kalau nggak ada pergerakan tadi, Prof, buset deh Momazen bisa jadi tuh. Tapi jujur, Fight Chicken-nya sekarang udah cover. Ya, dan TNZ. The Way of Dragon akan dikeluarkan, tapi barusan ada satu final set yang korek karena beberapa player dan juga Frigid Glacier-nya tidak memberikan impact yang begitu maksimal. Itu pada berbeda. Walaupun Alien berhasil menaiki karena satu player, tidak masalah, ditembakin tetap. Dan lihat darah dari Zia Pak Pulung. Rhapsody-nya, recovery HP-nya terlalu cepat. Dan sekarang mereka akan memaksa untuk mendapatkan turret di bagian top lane. Yap,
Dan tidak ada damage yang begitu besar yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Ulvenar. Kenapa? Karena dari Sunshine-nya tidak bisa mendekat. Di Rosanya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat pula. Tapi shutdown pun tercipta. Coba lihat. Ada pergerakan di Sunshine sendirian berjuang. Untuk sekarang dari TNC-nya bisakah dia kabur dan pasti bisa triple kill. Sunshine mendapatkan triple kill. Dan bahkan menghentikan pergerakan dari Bloodthirsty King. Sekarang Lordnya malah terbuka Pak Pulung. Kemenangan jumlah di depan mata dari Ulvenar karena beberapa member akan kembali ke Land of Dawn. Dan Shark di cancel juga recall-nya. Sehingga dia makin lama untuk menuju ke area dari Lord dengan full HP. 3 melawan 1 untuk sekarang karena Shark akan recall terlebih dahulu. Menunggu Shark di area Lord. Dengan Lord Evolve yang terbuka ini akan didapatkan secepat mungkin oleh Ulvenar. Wah, hanya satu momentum ya Prof ya. Satu momen saja. Overcommit. Semua mengubah segalanya. Overcommit dari Moba Zane. Dia jump in ke depan tanpa stack. Dari pasifnya Energy Eruption tidak bisa melakukan taunt. Sehingga kali ini Ulvenar akan bergerak bersama dengan Lord Evolve. Hal yang serupa dengan apa yang terjadi di game kita yang pertama. Oke, ayo tinggal menunggu kehadiran dari Lord dan kita lihat akan seperti apa setup dari Ulvenar. Ini baru yang kita sebutin ya, Sunshine tadi sulit banget untuk bisa mendapatkan posisi karena begitu banyaknya orang yang juga ingin mengunci karena tubuhnya gitu loh. Tapi ternyata dengan satu overcommit yang dilakukan oleh Bloodthirsty King, udah. Overcommit lagi. Overcommit lagi. Sebuah kata yang sangat mengerikan. Ada 2 game Best of One series. Di Swiss Stage. Di match yang kedua. Bahkan bisa terjadi comeback lagi. Semenjak kita melihat Ulvenar benar-benar masih berada dalam tempo permainan ini. Ini udah masuk menit 20 ya. Belum lagi dari TNZ-nya sudah menyanyikan. Dan Lord Xian menggeprak ke arah satu defensif yang dimiliki oleh Bloodthirsty King dan berhasil menumbangkan dari bagian tengah. Ada wave mini yang akan masuk tapi masih bisa ditahan. Masih tertahan. Dengan kehadiran dari Zia yang kali ini bermain dengan sangat-sangat safe. Juga tahu bagaimana cara untuk menahan di bagian mid lane-nya juga. Lagi-lagi, Spell Fam adalah kuncinya untuk bertahan. Dan sekarang apakah akan ada diversion balasan? Karena Super Minion Wave sebenarnya masih bergerak nih Pak. Kayaknya mungkin next wave baru mereka bisa melancarkan serangan dengan menggunakan diversion. Ya, tapi setidaknya dari masing-masing best turret-nya ini sama-sama ya, Prof ya? Sama, jadi satu lane yang benar-benar masih bisa mereka fokusin gitu loh. Cuma kalaupun mau dilihat mobilitas antara pembersih lane dan juga bergabung lagi bersama dengan tim fight dari masing-masing tim, Prof. Kira-kira. Iya nih, kalau dari full itemnya Pak Pulung ya. Apalagi udah ada Rose Gold juga ini ngedinai buat burstnya dari Hun. Dan Athena Shield ternyata yang dipilih. Sehingga bukan menuju ke item anti burst seperti Queen's Wings. Melainkan Athena Shield karena seperti yang kita ketahui ya TNZ dan juga Rosa adalah tipikal 2 pemain yang bisa langsung targeting menuju ke arah dari Zia. Ini Bruno kayaknya tadi udah full juga dari sisi item ya. Defensifnya makin enak lagi, serangannya makin enak lagi. Tapi jujur ya melihat Zia dengan damage yang nanggung, cuma dia emang gak bisa ditumbangin secara instan. Itu annoying banget loh untuk hitungan marksman Pak Pulung. Yang biasanya marksman 1 kali lockdown hilang gitu kan. Terus-terusan Rhapsody-nya itu loh. Ya, Rhapsody-nya nge-recovery HP cepat karena ada War Axe dan juga ada Emblem Fighter ditambah lagi dengan adanya kehadiran dari Festival of Blood. Dan sekarang Zia juga udah mendapatkan 8 kill participation, 2 kill 6 assist. Jadi ya jangan kaget kalau ternyata nanti kalkulasi dari Festival of Blood-nya sudah sangat cukup untuk dia bisa nge-recovery HP. Nih di bawah juga masih adem mereka semuanya, hanya wave minion yang dihilangkan. Alien dikasih makan dulu. Dikasih makan sih, emang harus sih. Karena Alien dari tadi yang berkorban kan dengan sepatu romnya bahkan di menit yang ke-7. Dia bahkan 4 kali tumbang tapi diversion? Diversion? Akan seperti apa? Siapa yang akan lewat? TNZ dan dikeroyoklah sudah TNZ. Wow. Dan tepat ketika dia beli Magic Potion di menit ke-22 dia tumbang 1 menit lebih dan sekarang Lord terbuka dengan bebasnya tanpa pemegang Retribution. Ulvenar akan bertanding dengan kuantitas yang minim. Oke, apakah dengan kalah dari sisi kuantitas tapi mereka belum kalah mental? Kenapa? Karena mereka masih mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang sudah dibangun oleh Bloodthirsty King. Tapi untuk sekarang Bridge Glaciernya tertinggal point chicken sendiri, masih ada flicker. Bahkan Alien belum bisa masuk terlalu dalam. Wah, dan kali ini Lordnya
akan coba untuk diambil dengan mudahnya. Apex 47 mencoba untuk membuat move. Oke, dan siapa yang mendapatkan dan ternyata dalam Mobazen dengan Retribution-nya. Apex 47 tempat berbeda, Shaq yang malah menjadi korban. Tapi membuat TNZ-nya pun terjebak. Bahkan Tianjin masih terjebak di dalam area dari spawn-nya pun. Belum bisa membantu rekan-rekannya dan pergerakan dari Sunshine. Ini tidak sebanding dengan high loss yang dia ambil, Prof. Yes, pertukaran yang sangat-sangat tidak adil. Dan Zia memiliki immortality sekarang. Mobazen juga punya immortality. Mereka ingin menabrak secara paksa dengan Lord Evil sebagai dobrakannya. Oke, sekarang TNZ-nya hadir, tapi tidak untuk Sunshine. Sunshine lah yang harus melihat dari kejauhan. Namun sekarang dengan satu Winter Crown sudah dimiliki. Akankah dirinya bisa selamat? TNZ-nya di-crack bisa-bisa dan 4 player yang sudah mengelilingi tubuhnya. Sepertinya Bloodthirst King bisa menutup game ini kah? Karena mereka berpindah tempat dan juga nge-sandwich pemain-pemain dari Ufadar. Lordnya pun masih selamat. Misalkan AP47 sendirian, bisakah dia mengamankan ke arah base-nya dan tidak bisa karena Lordnya sudah bergerak masuk. Bloodthirsty King menciptakan momentum via Hun dan bahkan membuat game ini, match ini menjadi match 1-0 bagi BTK. Sementara itu Ulfhednar akan start dari 0-1 Swiss Stage. Wah, di mana tidak ada tempat yang aman bagi 0-1 juga, Pak Pulung. Tidak ada tempat yang sekalipun bisa dibilang lancar untuk semua tim, ke-16 tim ketika berada di dalam Swiss Stage yang tidak bisa terprediksi seperti ini. Ini adalah contoh dari pengguna-pengguna Luyi yang emang aktif sekali. Aktif sekali pengguna. Mau itu berhasil atau enggak, pindah dulu aja. Pindah dulu memang ya. Itu dulu. yang mau dicoba sebenarnya sama Hun juga. Dan memang mungkin sudah banyak orang yang tidak memprediksi bahwa memang BTK mendapatkan poin. Tapi inilah kenyataannya teman-teman. Oke. Ini dia. Bahkan tadi sebelum salaman mereka ada gerakan kecil-kecil dari Mobazen. Iya. Ada gerakan kecil-kecil emang. Bandel banget. Tapi 19 menit dan Fredrin yang hanya menjadi badan terdepan agar Lordnya itu bisa bikin Ulfhednar overthinking. Ya. Lord Dance yang ini lah yang bikin overthinking. Betul. Lah, Mobazen mah badan gede tadi Fredrin. Selo dia mah. Selo dia mau dipukulin sama Lord. Walaupun Lordnya sekarang punya penetration gratis ya dari serangan-serangannya. Tapi ya kalau Lordnya di reset dia tetap bisa pegangin gitu Lordnya. Ya. Nah untuk Zia-nya nih yang gak bisa disentuh. Betul. Even mungkin dia kayak kena burst gitu kan. Tapi kan ada Athena Shield. Terus ada War Axe juga. Ada Festival of Blood. Ada Emblem Fighter. Lengkap semuanya. Ya wes, kalau begitu sekarang waktunya kita akan mendengar bagaimana interview yang ada di sana. Amazing win from BTK. Right now, I am over with Hoon, and when he got the mic, when he got beside me, he was like, "I'm still shaking." Okay, now Hoon, why are you shaking? What's happening? Why with the adrenaline rush? It's mostly because the characteristic of the hero that I'm playing. Louis is either hit or miss, right? You're ulting in a bush, you don't know if it's gonna work or it's gonna work, but sometimes we just have to think like we just gotta do it and then see what happens. That's why the adrenaline rush. All right, now Hoon, let's talk about your M Series run. Now, we know that Hoon has actually played in multiple M Series before. However, it is the first time that you are actually going up against Turkey. Now, Yes. how is this matchup like in your opinion? Do you feel like the region has improved tremendously, and how difficult it is going up against them actually? Turkey has always been performing like consistently, like really good in the international stage. During M4, Rosa was getting a lot of spotlight, so I always wanted to like go up against Rosa. Yeah. Now that you've gone up against Rosa, how do you think he does? Do you think he's amazing still and it was just a luck on your side, or do you think that you guys actually managed to out micro and macro them? Definitely micro macro played in part, but I think Draft played a lot in the game. All right, Hoon, you mentioned Draft. Now, we know Fredrin is not really a common pick right now, especially in this patch. Now, was your Fredrin pick more of a vitality pick for you guys, or is it just a very BTK specialty to bring an unorthodox jungle to the main stage? I think teams will ban it now. Yeah, they'll start banning Fredrin against us, for sure. So it's very viable in this patch, actually. Okay, now Hoon, maybe a final question. Okay, going up, probably you guys have, we will have a draw tonight, right?
Who do you want to meet tomorrow, potentially after this win? S2G. S2G! Oh, the casters are hyped. So you want to go up against the brothers. You just went up against Apex 47. You want to go up against City Boom. Yeah, it's Thanksgiving. We need some turkey. All right. All right. Thank you very much, Hoon. Let us throw it back to the panel to break down what happened in this game. Gak cukup kayaknya. Mau di absen. Gak cukup kayaknya ulah benar aja Ada ya. siapa aja? Ada TNZ, ada Rosa, ada Elian, ada X47, ada Sunset. Nambah lagi nih, ada si Gibum kan. Dulu semuanya. Yang dari Turki semua. Mau di absen Mau kayaknya. diabsenin satu-satu. Tanya. Sabar besok. Tapi ada satu statement yang menarik. Apa tuh? Abis ini, kalau mereka ketemu sama kami, Ya. Fredrin bakal di-ban katanya. Karena walaupun itu kayak draft yang agak sedikit baru, fresh, bahkan bisa dibilang kayak nggak terlalu rame untuk digunakan. Ya. Tapi viable gitu, masih bisa digunakan banget untuk BTK. Jadi kayak emang kayaknya kunci juga draftnya di sana. Nah, tapi ternyata masih ada celah ya Prof ya. Untuk bisa mengalahkan Bruno. Masih Masih ada celah emang ya? masih ada celahnya. Yaitu Iya. adalah ya menang kuantitas sudah jelas. Betul. Nah itu tadi teman-teman. Contohnya ya. Dia pengen ketemu sama S2G. Dimana S2G tadi Bruno-nya. Galak pisan. Galak banget. Dan mereka menyangka kalau besok mungkin Fredinnya akan di-ban. Bruno-nya sikat juga kalau Iya, kata. berarti ya lagi-lagi dengan best of one series nih masalahnya kan. Jadi agak sedikit berbeda juga. Dan ini mungkin kita akan sesaat lagi melihat ya apa saja yang sudah diselesaikan oleh teman-teman yang tadi bertanding di match yang Ya. kedua. Terutama dari pertukaran-pertukaran item yang tentunya akan sangat menarik untuk dibahas. Kalau kita ngomongin Zia, jujur Sky Pierce-nya ini Pak Pulung yang menurut aku jadi tidak efisien karena kill dia itu cuma single digit. 3 bahkan killnya. Jadi tidak terlalu banyak aktif Iya, lah efek Beb. lethality-nya. Dan belum mau dibuang juga ya seperti. Iya, aku merasa kayaknya kalaupun emang mau pakai Sky Pierce itu yang pakai Hun-nya Pak. Karena Hun tuh berperan jadi damage dealer utama di sini. Yep. Dari tadi kalau Pak Pulung lihat ya, itu beberapa kali efek duality-nya kena terus sama Hun. Iya. Jadi aku merasa emang kayaknya lebih tepat atau lebih cocok kalau misalkan emang Hun tadi menggunakan hal tersebut. Tapi fine untuk sekarang karena emang Hun memilih Rose Gold Meteor semenjak tadi dia menukarkan Winter Crown, dia pengen tukar Immortality, tapi ternyata Joy sudah ada di hadapannya, mau gak mau dia harus bertahan dengan Magic Defense gitu loh. Yap, dan juga Fight Chicken ya bisa yang menjadi ini bisa dibilang menjadi gelandang serang sama gelandang bertahan juga loh. Karena tadi serangannya di saat emang mereka diserang Fight Chicken bisa membubarkan semuanya gitu loh. Iya. Ataupun dia bisa menjadi openernya juga gitu. Apalagi Blade Armor sih Pak Pulung. Blade Armor ini kan lumayan ngedinai kan buat si Ya. Sunshine. Ya walaupun memang terlihat belum ada Dominance Ice di sana. Tapi jujur Dominance Ice-nya tadi yang sempat dia hadirkan sebelum dia build ke arah dari Immortality. Itu benar-benar jadi jawaban yang tepat ketika Sunshine ingin mendeliver damage front to back. Sehingga ya kalau misalkan ada musuh dikit, Fight Chicken tuh langsung slepet, langsung disapu gitu kan. Udah, dia benar-benar kayak udah memperhitungkan kalau misalkan dia akan bermain dengan tempo agresif, Ya, tapi ya. ganggu lini belakang. Itu job dia satu-satunya bisa dibawakan di sini. Oke, sementara dari masing-masing emblemnya nih, apa yang mereka bawa ya? Kalau emang mereka, kalau kalian tadi lupa ataupun pengen screenshot apa aja ya emblem dari pro player ya? Nah, Ya itu emblem fighter dari Granger ya. tuh. Yang sekarang viable juga, bisa digunakan banget juga. Dan ini waktu aku coba juga Pak Pulung, ini emblemnya sama persis kayak gini. Thrill, Festival of Blood, dan juga satu lagi Impure Rage. Tujuannya adalah karena Impure Rage itu kan nambahin HP juga. Karena kan dia nggak ada mana tuh. Ya udah, jadi nanti survive-nya dia tuh pakai ya emblem fighter dan juga tambahan dari War Axe-nya itu. Silahkan dicoba jika mau aja ya. Tapi syaratnya ya harus kayak BTK draftnya. Mid laner-nya harus mid laner yang benar-benar pemberi damage tertinggi Iya. gitu loh. Ya. Ya kalau misalkan speknya mid laner kayak Hun, kayak Sans gitu ya silahkan lah. Ya gitu. Ini berarti masih sesuai, masih berjalan dan juga masih sesuai dengan apa yang mereka mau bawa ya dari Benar. strateginya gitu loh. Tidak ada yang menyimpang. Nggak ada. Ini kayak bener-bener draft komposisi 3 frontliner, pokoknya mid lanernya tuh harus jadi carry-nya. Damage-nya. Damage dealer. Damage-nya ya. Udah itu kejadian. temponya bener-bener valid banget. Apalagi dibawakan Rapture ya di sana ya dari Hun ya. Jadi emang tujuannya dia pengen banget nge-break yang namanya defense. Karena emang dengan adanya Rapture ya berarti dia punya adaptive penetration juga tuh bonusnya. Nih di kolom komen tuh yang mau catat-catat emblem boleh silakan screenshot aja Screenshot aja Screenshot, sekarang juga screenshot. nih ya. Mumpung teman-teman ya diberikan secara Iya langsung, secara nyata. Enak secara loh ini adil. asetnya loh. Asetnya enak loh ini loh. Jelas loh kalian loh mau pakai aset apa. Detail, Pak, detail. Iya mau pakai emblem apa boleh. Semuanya ada loh. Dan ini dia game stats yang tentunya bisa kita lihat secara damage dealt-nya. Tadi udah sempat kita perbincangkan juga bahwa memang Hun itu dia
106.000 damage. Dia harus menjadi damage dealer utama dari tim BTK. Dan emang udah terbukti ya, kayak Rosa beberapa kali kena gitu loh efek dari duality-nya. Bahkan Alien, lihat dia menerima 190.000. Wah itu badannya emang udah jadi ungu sih kebetulan ya. Iya. Cuma ya makin ungu maksudnya Pak, kayak gitu loh. Ini mau Bazen maunya apa sih sebenarnya gitu ya? Ngasih damage iya. Menerima damage paling tinggi iya juga. Makanya. 158.000 ya Allah, sakit banget itu. Oh, tertinggi sih bisa dibilang ya. Dan Betul. memang Apex 47 aja nih udah menerima segitu. Gimana dengan Alien? Jadi jangan heran kalau emang damage itu bisa berlipat ganda dengan efek duality. Apalagi dia kan bawa Lethal Ignition. Jadi sangat wajar kalau misalkan damage itu benar-benar tembus banget sampai ke gelunya sendiri. Oke, ini dia deretan dari damage deal dan juga damage taken yang emang udah diterima ya teman-teman ya. Ya, tapi ini Pak, kalau gameplay Fredrin nih, kalau emang teman-teman yang lagi di kolom komentar nih lagi pengen main Fredrin nih malam, kalau bisa perfect turtle. Kalau bisa. Mobazen, kalau bisa. Karena Fredrin kalau udah nggak dapet turtle itu kayak, waduh kurang. Levelnya jadi kurang juga. Levelnya jauh banget, benar. Ini dia MVP by GoPay akan jatuh ke tangan dari Hood sebagai damage dealer utama dan juga sebagai jangkar permainan dari BTK. Karena kayak yang dia bilang tadi Pak, hit or miss yang namanya Luoy. Bang, kenapa sih item terakhirnya itu Bang? Rose Gold. Iya. Untuk menghindari Joy ya teman-teman ya. Betul. Karena dia tetap butuh damage tapi ya mungkin yang terdekat adalah Rose Gold Meteor dibandingkan dengan Athena Shield. Ataupun itu menjadi item pengganti bisa aja di saat Immortalnya mungkin tadi pecah gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi diganti ke Rose Gold Meteor. Betul. Yang penting apa? Siapkan uang sekitar 3.000-an. Ya tapi itu serius teman-teman. Kalau misalkan emang teman-teman berada dalam keadaan main 18 menit ke atas ya. Minimal kalau kalian adalah core atau kalian adalah damage dealer, kalian butuh duit 3.000 gitu loh untuk bisa tuker atau jual beli item. Kalau kita lihat dari MVP highlight, emang beberapa kali nih Hun menciptakan momentum, salah satunya adalah ini. Dia memisahkan team fight. Padahal inisiasinya udah bagus banget dari Apex 47, tapi ternyata inisiasi tersebut malah membuat kerugian berada di tangan dari Ulfhednar. Dan beberapa kali ya, BTK itu kayak nggak ragu gitu loh. Walaupun mereka melakukan teleportation di tempat yang sangat-sangat riskan, tapi mereka sudah mempertimbangkan bahwa oke, kita menangin jumlahnya, kita menangin targetingnya, dan ketika targetingnya udah menang, mereka tuh kayak udah punya apa ya, alarm gitu Pak. Kalau misalkan menang kuantitas, ayo kita ngapain lagi? Cari orang atau cari objektif. Dan ini salah satu contohnya ya, dimana ketika mereka melakukan Sticker Overextend, dan tapi dibalaskan dengan cepatnya ketika memang Lordnya didapatkan dengan cuma-cuma Retribution dari Mobazen, dan memang lini belakangnya langsung terganggu. Bahkan di sini Sunshine sempat menukarkan Immortality tapi ternyata tidak mampu untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Capek, Fight Chickennya juga ngegas terus. Lah ini juga. Nah di sini nih, dia ada Rose Gold, jadi dia bisa survive dari magic damage.